Di babak pertama, kalian harus membuatkan kue untukku. Kue? Itu mudah. Kita harus mulai dengan menyiapkan adonannya dulu. Kita butuh tepung, telur, susu, sedikit gula, dan jus lemon segar. Ya, itu terlihat sangat mudah. Aku hanya bisa meniru punya nenek. Aduh, aci! Nenek, apa yang kamu lakukan? Perhatikan di mana kamu menembak jus lemon. Emma, maaf, aku tidak sadar. Mari kita kembali ke biskuit di masa depan. Campuran sudah siap. Saatnya menuangkannya ke dalam cetakan. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, seperti ini. Tidak, aku tidak ingin berurusan dengan tepung ini. Aku lebih suka membuat kue untuk Kate berdasarkan barang lain. Untuk memulainya, aku perlu beberapa permen karet haba-baba. Tapi aku tidak akan menggulungnya jadi pancake. Di sini aku butuh alat bantuan yang berat. Disinilah. Ayo bantu aku. Nah, inilah yang dibutuhkan. Terima kasih. Itu kerja bagus. Dan sekarang truk sampah dengan beruang gami. Saatnya membuangnya langsung ke dalam panci untuk melelehkannya. Kita harus mengaduknya dengan baik. Nah, sekarang kamu harus mengambil wajan dengan hati-hati dengan bantuan paku payung khusus dan menuangkan jeli yang sudah meleleh langsung ke kue karet. Wah, itu terlihat sangat indah. Lalu, semua ini harus diulang. Lapisan kedua permen. Letakkan. Lalu, ini dia lapisan terakhir. Lalu, aku masih butuh bantuan tumpangan sedikit. Dan hasilnya aku dapat kue permen karet yang sangat indah. Sekarang sudah siap. Oh, sepertinya nenek juga sudah membuat sesuatu. Oh, tentu saja aku sudah memasak. Biskuitku sudah siap. Saatnya untuk membuatnya jadi 2 lapisan. Lalu kita sebarkan krim kocok di antara keduanya. Sekarang kita harus membuatnya rata sampai indah. Lalu kita tutup dengan kue lainnya. Nah, itu sangat indah. Zack, apa yang kamu lihat? Karena itu membosankan. Lihat saja kueku. Dan ini belum berakhir. Aku akan menghiasnya dengan sedikit pewarna makanan agar aku bisa mencerahkannya nanti. Iya ya, itu belum selesai. Dan sekarang, saatnya hal yang paling menyenangkan. Dengan bantuan alat ini, aku akan meratakan warnanya. Ya, dengan bantuan talentku, semuanya akan jadi sangat indah. Oh ya, itu sangat cantik. Sekarang aku akan membuat lubang di tengah kuenya agar aku bisa memasukkan Skittles. Dan itu akan jadi sebanyak mungkin. Semua orang menyukainya, jadi pasti tidak akan ada yang berlebihan. Sepertinya tidak ada cukup permen merah di sana. Tapi tidak apa-apa, aku punya lebih banyak di sini. Lihat semua ini dan inilah padaku. Seperti inilah tampilan kue yang sebenarnya. Menarik. Tapi aku harus menghias kuenya juga. Permen itu basi dan berbahaya. Stroberi adalah masalah yang berbeda. Pertama, kita harus menusuknya dengan tusuk sate. Lalu kita potong. Dan kita akan taruh di pinggiran kue seperti ini. Oh, bagusnya. Itu biasa saja. Milikku jadi lebih indah dan aku akan menghiasnya dengan tema pelangi. Menarik. Dan aku akan menambahkan daun mint segar dan seiris lemon. Iya, itu jadi lebih indah. Punyaku masih lebih baik. Siapa bilang kueku lebih cantik? Apa yang mereka ributkan? Dasar aneh. Baiklah, aku juga harus menghias kuenya. Aku cuma punya permen karet yang tersisa di sini, jadi sudah cukup. Hei, mungkin berhenti berdebat. Biarkan Kate memutuskan. Wow, betapa indahnya itu. Aku bahkan tidak tahu kue siapa yang harus aku mulai. Semuanya terlihat sangat menggugah selera. Ini enak banget, Nenek. Dan sangat asam. Apa itu? Lemon? Nenek, kenapa kamu
menaruh begitu banyak lemon di sana? Tidak mungkin makan tanpa membuat wajahku aneh. Dan sekarang aku akan mencoba kandidat berikutnya, yaitu Chef Zack. Wah, tidak hanya cantik, tapi juga sangat besar. Dan di dalamnya ada banyak permen Skittles. Wah, rasanya luar biasa. Nyam. Wah. Dan apa kue pink ini? Sepertinya ini kue dari Barbie. Emma, apa kamu berhasil membuat kue permen karet? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Oh, lihatlah. Itu sangat molor. Ini keren. Oh, aku tidak tahu bahwa kue karet bisa begitu lezat. Dan apakah kamu tahu lagi manfaat dari kue ini? Dari situ aku bisa membuat gelembung yang keren. Itu tidak hanya enak, tapi juga menyenangkan. Oh, itu sangat keren. Emma, kuemu memenangkan ronde ini. Hore, tidak rugi aku berusaha sangat keras. Apa yang akan kita masak di babak kedua ini? Di babak kedua, kalian harus membuat telur untukku. Oh, telur? Itu mudah. Pertama, kamu harus memisahkan putih dan kuning telur secara profesional. Ini bisa dilakukan dengan satu lemparan pisau. Nah, sudah siap. Itu menyedihkan. Apa dia pikir itu sulit? Bagaimanapun, itu sangat mudah. Lihat. Oh, ternyata itu memang susah. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah telur terakhir. Ah, itu dia. Jarum suntik biasa akan membantuku. Dengan bantuannya, aku bisa mengumpulkan kuning telur dan memisahkannya dari yang putih. Lalu meletakkan semuanya langsung di atas wajan. Dan untuk membuat telur yang tidak biasa, aku tidak akan membuat satu, tapi banyak yang kecil. Lihat betapa asiknya, seperti telur boneka. Aku punya pekerjaan yang sulit di depanku. Aku harus pakai warna sedikit agar jadi lebih cerah. Nah, sudah siap. Sekarang dengan ini aku bisa membuat telur goreng pelangi. Nah, dan kuning telur berfungsi sebagai matahari. Kenapa kesulitan seperti itu? Kamu bisa membuat telur lucu dalam bentuk wajan anak kucing. Kuning dengan matanya sangat mirip. Nah, lihat saja betapa kerennya hasilnya. Ih, Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat matahariku tidak bersinar. Aku tidak sengaja. Tapi aku punya kucing yang lucu. Kamu tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Ini tidak adil. Nah, sekarang aku akan mulai dengan telur kecil Emma. Enak tentu saja. Tapi sudah habis. Oh, sayang sekali. Untung saja masih ada yang lain. Dan apa ini, Zack? Ini mengerikan. Aku tidak akan mau makan kuning telur seperti itu. Terlalu lengket. Wah, tapi aku akan makan anak kucing lucu dari nenek. Terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Oh, ini juga enak. Nenek, selamat atas kemenanganmu. Oh, terima kasih. Aku tahu kamu akan menyukainya. Aku ingin tahu apa yang akan kita masak di babak ketiga. Aku ingin churros. Apa kamu tahu apa itu? Tentu saja. Aku dengan mudah bisa melakukannya. Pertama, kita bisa mencampur tepung, gula, dan juga air. Untuk membuat adonan tanpa gumpalan, mesin ini akan mengaduknya. Karena aku memasak semua hari ini dengan pakai pewarna, kenapa tidak menggunakannya kali ini? Nah, itu jadi sangat indah. Karena adonan sudah siap, sekarang ini akan siap digoreng. Kita masukkan ke dalam minyak mendidih dengan hati-hati. Kedengarannya mudah. Aku hanya perlu meniru si Koki. Dan sekarang kita bisa mulai menggorengnya. Oh, sepertinya ada yang tidak berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Oh, aku tahu. Churros juga bisa dibuat dari marshmallow. Mereka sangat enak, tapi setelah mentega akan jadi lebih enak. Aku tidak tahu apa itu churros, tapi aku akan cepat belajar.
Aku akan menguleni adonan untuk mereka di dalam botol. Itu akan jadi lebih nyaman. Nah, bahan-bahan sudah masuk. Sekarang aku harus mengocok botolnya dengan baik agar campurannya jadi rata. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, nenek, tenang karena goncanganmu semuanya jadi jatuh. Oh ya, aku sudah baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya. Nah, inilah saatnya memeras churro yang sempurna. Aku akan memasaknya di oven. Nah, itu akan dipanggang sebentar. Sedikit es krim tidak ada salahnya. Apapun akan terasa lebih enak dengan itu. Sentuhan terakhir adalah taburan berwarna. Jadi itu akan lebih enak dan juga indah. Nenek, apa itu? Apa maksudmu? Ini churros? Sekarang kita taburi madu dan ini akan segera selesai. Itu bukan churro, tapi kue biasa. Aku ingin tahu seperti apa rasa churro permen itu. Sepertinya dia agak lembek. Tapi tidak apa-apa. Tapi masih sangat enak. Itu terlihat sangat mengerikan. Nah, Kate, sekarang kamu bisa memilihnya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Mari kita mulai dengan apa yang sudah dibuat Emma. Ini sangat lembek. Aku tidak mau makan itu. Sekarang aku akan mencoba punya nenek. Ternyata sangat enak. Tapi ini hanya kue biasa. Chef Zack melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dan hidangannya paling mirip dengan churros. Wah, aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Aku belum pernah mencoba churros seperti ini sebelumnya. Selamat atas kemenanganmu. Oh ya, akhirnya. Baiklah, aku mau pizza duluan. Ini dia. Oh, aku yang terbaik dalam hal ini. Tentu saja, mari kita mulai dengan adonannya. Aku memasukkan tepung ke dalam mixer, memecahkan beberapa telur di sana, dan tentu saja air. Sekarang biarkan semuanya berubah jadi adonan. Dan untuk saat ini aku akan mengurus tomatnya. Wah, dia sangat serius. Dan apa yang harus aku lakukan dengan produk yang tak terhitung jumlahnya ini? Mungkin sudah waktunya untuk menggantinya. Nah, itu lebih baik. Aku bisa bekerja dengan ini. Sebagai permulaan, aku akan mengambil Oreo dan rolling pin. Sekarang aku akan mengubah cookie ini jadi debu. Nah, seperti ini. Bagaimana kamu menyukai teknik ini? Aku tidak akan meninggalkan mereka dalam bentuk semula. Bagus. Sekarang aku bisa menuangkan kue ke dalam mangkuk dan menambahkan Nutella di sana. Dan kita campur semuanya dengan baik, seperti ini. Ya, itu bagus. Ternyata enak banget. Sekarang, aku akan menggelar adonan coklat super di loyang pizza. Oh, itu sempurna. Sekarang, isiannya. Mari kita mulai dengan beruang gummy. Lalu marshmallow. Lalu, permen M&M's. Oh, dan Skittles tentu saja. Siapa yang tidak suka pelangi? Oh, betapa cantiknya. Setiap bagian punya rasanya sendiri. Oh, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lihat apa yang mereka punya. Menutupi semua struktur dengan saus tomat khas dariku. Sekarang waktunya keju. Rasa yang luar biasa parut dengan alat profesionalku. Oh ya, keju sebanyak ini. Mungkin ada perbedaan warnanya. Tambahkan warna dan aduk rata. Beberapa lagi. Sekarang aku punya keju warna-warni. Aku harus mencampur semuanya dengan rata. Sekarang saatnya untuk meletakkan semua. Dan lepaskan sarung tangan. Saatnya memanggang kesempurnaan ini. Pasti ada vitamin di pizzaku. Pertama brokoli, dan sekarang 2 telur. Dan saatnya memblender semuanya. Oh, ini terlalu kuat. Nenek, hati-hati. Itu harus ditutup dulu. Maaf, aku tidak bisa mengendalikannya. Oh, terima kasih sayangku. Kamu adalah keajaiban.
Nah, ini dia adonanku hampir siap. Tinggal menaruhnya di atas loyang. Sekarang aku akan meletakkannya dengan lembut pakai spatula. Basis pizza ada di sana. Sekarang aku akan memotong lebih banyak keju dan oleskan di atas saus tomat. Dan tentu saja brokoli. Sekarang kamu bisa memanggang. Ini dia aku dan pizza yang enak. Saatnya untuk memotongnya jadi beberapa bagian. Ya, inilah yang dibutuhkan. Aku telah mengalahkan diriku sendiri. Oh, apa itu? Ini adalah pizza sehatku untuk cucuku. Nah, karena semua sudah siap, saatnya Phoebe mencoba pizza kita. Wow, tunggu. Apa ini brokoli lagi? Aku bahkan tidak akan mencobanya. Dan yang ini terlihat enak. Bagaimana rasanya? Tidak buruk? Ya, aku bahkan menyukainya. Sekarang apa? Wah, ini terlihat bagus. Mulai dari mana ya? Aku pilih yang jelly. Wow, ini sangat lezat. Pizza permen ini sungguh menakjubkan. Ini pasti adalah kemenangan. Ya, selamat. Ini jenius. Aku menang. Hore, aku memang hebat. Dan sekarang aku mau minuman limon. Bisakah kalian membuatnya? Oh, itu mudah. Dan aku akan membuat rasa dengan jelly dan juga Skittles. Kita harus memasukkannya ke dalam sini. Oh, aromanya luar biasa. Oh, hati-hati. Kamu harus pakai corong ini dulu. Oh iya, aku hampir lupa. Makasih, Nenek. Sekarang aku bisa lanjut. Lalu, kita tambahkan jelly dan juga Skittles. Lihatlah bagaimana mereka memasuki semuanya. Oh, lihat warnanya berubah. Nah, lepaskan corong dan ambil penutupnya. Dan bagaimana dengan kalian? Oh, semangkanya sangat berat. Oh, aku mau bersin. Hapci. Oh, semuanya jadi berputar. Oh, semangkanya sudah terbelah. Itulah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mengambil blender dan mengubah bubur jadi jus. Nah, beginilah gaya nenek. Aku juga punya mint dan juga lemon. Sempurna untuk limun semangka. Semuanya alami dan lezat. Benar kan? Aku rasa pengocok ini tidak cocok. Es ini sekarang akan aku masukkan ke dalam sana. Lalu tambahkan sedikit air. Sekarang kamu harus memotong stroberi. Dan saatnya memasukkannya ke dalam pengocok juga. Kita tutup dan mengocoknya dengan baik. Campur dengan hati-hati. Hebat. Yang tersisa hanyalah menuangkan limun ke dalam gelas. Sekarang kita tambahkan blackberry. Oh ya, itu memang sangat keren. Untung saja aku adalah bartender profesional. Lalu aku akan memakai lemon ini juga. Sekarang ini akan jadi luar biasa. Lalu kita pakai lemon. Yang penting jangan berhenti. Nah, itu belum semuanya. Berikutnya adalah kiwi. Dorongan terakhir dan warna yang luar biasa sudah keluar. Itu tidak mudah, tapi aku berhasil. Sekarang tinggal menghias 5 nut pelangi ini. Nah, ini sudah selesai. Keren kan? Ya, punyaku juga. Oh tidak, limunku jadi menakutkan. Bagaimana ini bisa dicoba sekarang? Silahkan, Phoebe. Wow, ada banyak banget. Oh, apa kengerian ini? Terlihat terlalu konyol. Aku tidak akan mencobanya. Tapi semangkanya sepertinya sangat enak.
biasa dan sangat menyegarkan. Inilah yang dibutuhkan. Dan ini ada banyak banget minuman di sini. Kita harus mencoba semuanya. Nah, mari kita mulai dengan yang ungu. Oh, gila. Semuanya sangat lezat dan masing-masing lezat dengan caranya sendiri. Ini keren banget. Oh, percikan apa itu? Oh, ada yang mengguncangku. Chef, ada apa itu? Oh, itu tidak menyenangkan. Aku sebaiknya memilih semangka ini. Enak dan aman. Aku menang. Oh, manisku. Terima kasih, cucuku. Kira-kira hidangan apa yang dipikirkan Ben untuk ujian pertama? Wah, semangka. Tapi bagaimana cara memasak semangka dengan cara yang menarik? Nah, Emma, apa idemu? Tentunya kamu bisa memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan. Hei, hati-hati. Ya, sepertinya Emma sekarang punya lebih sedikit pilihan untuk memasak semangka. Tapi kamu bisa memikirkan yang lain, kan? Sepertinya aku punya ide yang keren. Nah, itu adalah alat yang keren, tapi aku tidak mengerti apa yang akan kamu lakukan. Oh, itu tidak berhasil. Dan itu juga. Oh, ini juga tidak berhasil. Dan ada ember di sana. Aku takut bertanya untuk apa itu semua. Oh, dan semangka itu sekarang udah banyak debu. Sudah pasti itu tidak layak untuk dimakan. Emma, kamu akan membuangnya ke sana, kan? Oh, tidak. Emma ingin menghidangkan itu untuk Ben. Itu mengerikan. Dan nenek sudah kecewa di sana. Saatnya menunjukkan pada Emma betapa indahnya semangka itu. Nah, itu keren. Saatnya membuka semangka dan melihat. Wah, itu sempurna. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita ambil pisau khusus untuk memotongnya dengan indah. Wah, keren. Sekarang letakkan potongan-potongan ini di atas piring. Seperti ini. Sepertinya ada satu potong ekstra. Nah, itu akhirnya bisa dimakan. Nah, sekarang giliran koki kita, Betty. Perhatikan baik-baik, karena master sejati sedang bekerja. Wah, bentuk yang tidak biasa. Ini adalah karya seni yang nyata. Sekarang Betty memotong sedikit lagi. Seperti itu, dan masih ada yang kurang sedikit. Betty bekerja sangat keras untuk karya ini. Dan itu dia. Semangka itu adalah kesempurnaan. Bravo, Betty. Itu kerja yang bagus. Ketiga hidangan sudah siap, artinya saatnya menentukan untuk pilihannya. Wow, semuanya terlihat keren. Mari kita mulai dengan yang paling menarik di sini. Ini sangat lezat. Semangka tanpa kulit itu memang luar biasa. Aku suka banget. Jadi apa ini? Apa ini lelucon? Ada kotoran di kulit semangkanya. Itu mengerikan. Wah, tapi ini sangat menarik. Baiklah, mari kita coba. Aku penasaran apakah Ben akan menyukainya. Sepertinya satu potong saja tidak cukup baginya. Itu petanda baik. Sepertinya pilihannya adalah di antara hidangan nenek dan Betty. Ya, koki kita menang kali ini. Selamat untuk Betty, kemenangan yang layak dan yang paling penting memang pantas. Apa yang bisa aku katakan? Master. Dan tantangan baru. Dan itu adalah Kinder Surprise. Wah, bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, tapi itu patut dicoba. Apa yang lebih mudah? Aku pasti bisa mengatasinya. Aku kan hebat. Aku hanya butuh beberapa bahan dan selesai. Bagaimana cara memasaknya? Tentu saja kamu bisa mencoba seperti ini atau mungkin seperti itu. Oh, tidak. Oh, sepertinya telur nenek bocor dari cangkangnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Ini adalah sebuah ide. Tuang sisa telurnya dan tinggalkan cangkangnya. Kita akan membutuhkannya. Sekarang sedikit agar-agar, tambahkan air, masukkan sepotong kiwi, dan aduk. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama, tapi dengan warna berbeda. Wah, ada banyak bunga yang berbeda dan indah. Sekarang kita menarik cairan yang dihasilkan ke dalam semprit seperti ini. Bagus. Dan sekarang cangkang yang sama akan berguna. Kami mengisinya dengan cairan dengan warna berbeda secara bergantian. Bagus. Tapi Betty sepertinya tidak terkesan. Sekarang akan aku tunjukkan Kinder Surprise yang sesungguhnya.
Pertama, kita lelehkan coklat putih seperti ini. Ini adalah krim coklat yang sempurna. Kita tuangkan ke dalam 3 wadah berbeda. Lalu kita tambahkan beberapa warna dan luar biasa. Kita campur 1, 2, dan 3. Sekarang kita butuh bentuk khusus di video telur. Kita tuangkan krim ajaib kami di sana. Kita goyang sedikit. Sekarang tinggal mendinginkannya. Nah, kita buka. Nah, itulah yang aku butuhkan. Itu keren. Sekarang kita tambahkan krim kocok dan isian ke dalam cakangnya. Tutup dan voila. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Oh, aku juga. Saatnya mengupas kulitnya dan melihat hasilnya. Ya, aku pikir Ben akan lebih suka makanan penutupku. Lihat saja keindahan ini. Cantik banget. Emma, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak apa-apa. Emma, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu tunjukkan pada Ben. Waktu tersisa hanya sedikit. Dan sepertinya itu kejutan yang sama yang akan ada di telurnya. Apa itu balon? Apa ada yang mengerti apa yang dia lakukan? Apa? Nutella? Kenapa Emma menutupinya dengan Nutella? Ada banyak pertanyaan di sini. Hanya satu hal yang pasti. Dengan Nutella, bahkan balon pun terlihat lezat. Tapi aku penasaran apa artinya semua itu. Sekarang sentuhan terakhir adalah topping yang manis. Tapi masih belum bisa dimakan, kan? Nah, waktunya habis. Saatnya Ben menentukan pilihannya. 1, 2, 3. Aku akan mulai dengan yang ini. Wah, ada banyak bunga. Oh, jelly apa ini? Aku tidak terlalu suka jelly, tapi secara keseluruhan itu tidak buruk. Jadi apa yang kita punya di sini? Wah, ada banyak krim kocok di sini. Aku suka banget. Dan coklatnya lumer di mulut. Oh, ini keren banget. Makanan penutup yang sangat besar. Nah, Emma, apa itu cuma lelucon? Ya, setidaknya kejutannya ternyata bagus. Tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk menang. Jadi, siapa pemenang kita di babak kali ini, Ben? Tentu saja itu masakan Betty. Kemenangan percaya diri lainnya. Bravo! Apa yang menanti kita di ujian ketiga? Oh, donat. Bagus. Aku harap geng kita punya pengalaman membuat donat yang cukup untuk membuat kami terkesan dengan keterampilan kuliner mereka. Nah, Betty dengan percaya diri mulai menyiapkan adonan. Tentu saja bagi seorang profesional seperti dia, tidak ada yang lebih mudah. Sekarang dia mengaduknya. Lihatlah, itu adalah sulap yang luar biasa. Adonan hampir siap, satu-satunya yang tersisa. Harus memotong adonan besar jadi beberapa adonan kecil. Tunggu, kenapa Betty melakukan ini? Apa dia akan memasak banyak donat? Sekarang dia menambahkan pewarna ke adonan. Wah, cantiknya. Kamu menghancurkan adonan sedikit lagi. Sekarang kita perlu tentu saja menggulung-gulung. Nah, akhirnya kita gulung sedikit dan semuanya hampir siap. Semuanya jadi jelas. Kita juga menggulung potongan lain, dicat dengan warna berbeda. Meletakkan potongan-potongan di atas satu sama lain. Dan sekarang ubah semua jadi satu seperti adonan pelangi besar. Bagus, dan sekarang kita putar semua jadi satu seperti ini. Betty itu cantik banget. Nah, sekarang tinggal memanggangnya. Oh, apel yang sangat segar. Aku akan membutuhkannya. Hei, sepertinya ada pencuri di dapur kita. Emma, lebih baik kamu urus hidanganmu. Nenek, hati-hati. Emma sekarang akan makan semua apelmu. Oh ya, pencuri kita telah ditemukan. Apa yang akan kita lakukan dengannya, Nenek? Aku harus berpikir. Oh ya, tidak ada cara yang lebih baik untuk memberi pelajaran pada pelaku intimidasi selain lelucon yang bagus. Nah, tunggu Emma, sekarang alih-alih apel, pahitnya bawang segar menantimu. Itu pasti berantakan. Mungkin lelucon itu akan sedikit menyadarkan Emma. Emma, bangun. Saatnya kamu membuat donat. Emma, apa yang kamu... Oh, itu cara yang menarik untuk membentuk donat. Ya, yang penting itu berhasil. Tambahkan krim kocok di sana. Itu jadi lumayan. Sedikit permen di atasnya untuk menambah rasa. Ya, sayangnya cuma sedikit. Baiklah, itu akan terjadi. Sekarang Emma bisa kembali dengan aman dengan ponselnya. Dan bagaimana dengan masakan Nenek?
Dia meletakkan sepotong apel di atas tongkat, mencelupkan apel ke dalam adonan, seperti ini. Sekarang, memasukkan semuanya ke dalam minyak mendidih. Beberapa menit dan... wow, itu terlihat sangat lezat. Tuangkan semua keindahan ini dengan sirup coklat luar biasa. Nah, koki kita hampir siap. Donat yang besar dan indah. Betty memotongnya jadi 2. Sepertinya dia akan menambahkan isiannya. Wah, lihatlah, krimnya banyak banget. Taburan sedikit, sempurna. Sekarang kita bahas semua itu dari atas dan sudah siap. Wah, Emma, kita sebenarnya sedang memulai. Oh ya, selamat makan, Ben. Nah, siapa yang akan memenangkan tantangan ketiga? Sepertinya Ben ingin mulai dengan donat Betty. Wow, ini sangat besar. Dan ada begitu banyak krim di dalamnya. Sepertinya itu terlalu besar dan terlalu banyak krim di dalamnya. Oh, donat ini sangat enak. Tapi baiklah. Nah, selanjutnya ada donat Emma. Menurutku itu terlihat bagus. Mari kita coba. Lumayan juga. Dan terakhir, donat dari nenek. Nah, Ben, apa yang kamu katakan? Wah, keren. Dia sangat menyukainya, dan kita telah memutuskan pemenangnya. Selamat, Nenek. Ini adalah kemenangan yang memang layak untukmu. Hore, akhirnya. Oh, makasih banyak, cucuku.